أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل يفقهون إلا قليلا. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan orang-orang Badui yang tertinggal itu, akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 14 dan 15. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk menjalankan tugas ibadah. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita pribadi dan keluarga besar dan umat ini menjadi orang-orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman takwa itu, baik kita sebagai seorang guru, sebagai seorang wali murid, bapak dan ibu, sebagai seorang pelajar, siswa dan siswi, dan sebagai pemimpin dan warga bumi ini, apabila beriman dan takwa kepada Allah, maka kita bersyukurlah menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan kepada orang yang beriman takwa itu keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi kepada orang-orang yang beriman dan takwa. Akan tetapi manakala kita kufur, dolim, fasik, munafik dan musyrik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan untuk kita adab
yang sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya sakit, yang apabila berkata masih dusta, yang apabila berjanji masih diingkari, yang apabila diberikan amanah dia masih berkhianat, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bertafaqquh fiddin. Surat At-Taubah ayat 122. Dengan tafaqquh fiddin kita akan bisa menjadi guru bagi diri kita sendiri, keluarga besar kita, dan umat ini untuk diajak mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mari kita perhatikan surat Al-Fat ayat 14. Ancaman Allah akan mengadab orang-orang kafir bukan ancaman yang dibuat-buat dan sukar dilaksanakan, tetapi sesuatu yang benar-benar akan terjadi dan mudah pelaksanaannya bagi Allah, karena hanya Dialah penguasa langit dan bumi beserta semua isinya. Hanya Dialah yang memiliki, mengatur, mengurus, menetapkan hukum-hukum yang berlaku baginya dan menjaga kelangsungan wujudnya dengan hikmah-hikmah yang sempurna. Dia pulalah yang berhak mengampuni, menolong, dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kekal rahmat-Nya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sekalipun orang-orang Arab, penduduk padang pasir itu telah menolak dan mengingkari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, untuk pergi ke Makkah dan mengadakan alasan tentang sebab ketidakpergian mereka, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hamba yang mau bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, tergantung kepada mereka sendiri apakah mereka mau bertaubat pada kesempatan yang telah diberikan Allah, atau mereka akan tetap kafir, dolim, fasik, munafik, dan musyrik. Dia akan melimpahkan rahmat yang tidak terhingga banyaknya kepada setiap orang-orang yang ikhlas dan mau beristighfar, mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 46. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan
kemaksiatan, perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka hendaklah kita secepatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan berupaya untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan keji dan mungkar dan memperbaikinya dengan perbuatan amal-amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita sehingga kita seakan-akan bayi yang baru dilahirkan, kita tidak punya dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, akan mengampuni segala dosa-dosa kita apabila kita mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan Allah akan mengkasih sayangi hamba-hambanya yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-15. Orang-orang Arab Badui yang tidak ikut mengerjakan umroh ke Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada waktu beliau akan pergi ke Khaybar, hai Muhammad, berilah kesempatan kepada kami untuk ikut bersamamu ke Khaybar. Kesediaan mereka untuk pergi ke Khaybar itu karena mereka yakin bahwa perang Khaybar akan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga akan memperoleh harta rampasan yang banyak dalam peperangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersama-sama para sahabat pergi ke medan perang Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7. Sekembali beliau dari perjanjian Hudaybiyah, dalam peperangan itu kaum muslimin mendapat kemenangan dan memperoleh harta rampasan yang banyak dari orang Yahudi. Dalam suatu hadis sahih diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ke Hudaybiyah, bahwa mereka akan mendapat kemenangan di perang Khaybar dan harta rampasan yang banyak. Janji ini secara tidak langsung menolak kesediaan orang-orang Arab Badui yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, karena perang ini khusus diikuti oleh kaum muslimin yang ikut ke Hudaybiyah. Karena maksud mereka yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang bersedia ikut ke Khaybar tetapi tidak ikut ke Hudaybiyah, kamu tidak perlu ikut dengan kami ke Khaybar karena kamu telah mengenal kami. Kamu hanya mau ikut jika akan memperoleh keuntungan diri sendiri, sedangkan jika tidak ada keuntungan, bahkan yang ada hanya kesengsaraan dan malapetaka, maka kamu tidak mau pergi bersama kami, bahkan mengemukakan alasan yang bermacam-macam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan rahasia hatimu kepada kami sebelum kami kembali dari Hudaybiyah, dan Allah telah menyatakan kepada kami bahwa rampasan Khaybar hanya akan diterima oleh orang-orang yang ikut ke Hudaybiyah saja. Itulah sebabnya kamu
tidak boleh ikut bersama kami. Orang-orang Arab Badui menjawab, wahai Muhammad, kamu mengadakan kebohongan terhadap kami. Sebenarnya Allah tidak mengatakan demikian. Kamu mengadakan kebohongan itu semata-mata karena rasa dengki yang timbul dalam hatimu terhadap kami. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang munafik Arab Badui yang mengatakan hal itu adalah orang yang tidak mengetahui agama Allah. Mereka juga tidak mengetahui tujuan perintah jihad. Allah memerintahkan jihad bukan karena Dia tidak mampu menghancurkan mereka, melainkan untuk membedakan siapa di antara mereka yang beriman dan siapa pula di antara mereka yang kafir. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya senantiasa berupaya untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan sebagian dari harta kekayaan kita dermakan untuk kepentingan li'a'la li kalimatillah. Mudah-mudahan anak-anak kita, para pelajar semuanya, para sahabat-sahabat guru akan menjadi guru-guru yang baik, guru-guru penggerak, guru-guru Rabbani yang akan mengajarkan Islam, iman, dan ihsan, sehingga anak-anak kita akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan, calon-calon pemimpin idaman bangsa dan umat yang berakhlak mulia, yang beriman takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada umat yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran ini. Mari kita berakidah yang mantap, kemudian mari kita belajar syariah, belajar ibadah, belajar muamalah, dan belajar kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Yang baik mari kita ikuti, yang buruk mari kita tinggalkan. Dan marilah kita senantiasa beriman dan juga berilmu, beramal dan ikhlas dengan secara istiqomah. Fa insyaallah hidup kita mulia dan mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa kami untuk saudara dan saudari kami seluruh kaum muslimin muslimat minal jinnati wan nas yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kami untuk saudara-saudari kami seluruhnya, kaum mukminin, kaum mukminan yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kumpulkan kami beserta sahabat-sahabat guru semuanya, dan juga anak-anak didik kami, siswa-siswi kami, dan seluruh para bapak ibu wali murid semuanya di dalam surga Aden nanti ya Allah. Jadikan kami orang yang beriman takwa, jadikan keluarga besar kami orang-orang yang soleh dan solihah, sebagaimana yang Engkau firmankan di dalam surat Ghafir ayat 8 dan 9 dan surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Rabbana hablana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.